Baik, mohon perhatian. Acara siang hari ini akan segera dimulai. Kepada seluruh partisipan dimohon untuk menonaktifkan audio. Dan apabila ada pertanyaan, partisipan dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat dan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Diinformasikan kembali untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi melalui link Google Form yang akan dituliskan panitia di kolom chat. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka acara ini akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Insinyur Ferry Rusdiarto MT. Yang saya hormati juga pemateri siang hari ini Bapak Muhammad Zain Permana SPSI MSI, dan juga kepada yang saya banggakan seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara brainstorming psikologi dalam pembimbingan mahasiswa yang akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2020, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Insinyur Ferry Rusdiarto MT, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Andini acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zain Permana SPSI MSI, narasumber kita pada kesempatan ini, Ibu Bapak dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, atas nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada acara brainstorming psikologi dalam pembimbingan mahasiswa secara daring. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Zain Permana yang sudah berkenan berbagi ilmu dan kiat-kiat dalam kesempatan ini. Bapak Muhammad Zain Permana adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Unjani. Sekarang beliau sedang studi lanjut Strata 3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mudah-mudahan segera selesai, Pak ya. Fakultas Teknik menyadari bahwa proses pendidikan di program studi dalam lingkungan Fakultas Teknik Unjani merupakan garda terdepan layanan mahasiswa. Dosen merupakan ujung tombak hingga menjadi satu sumber daya yang penting dalam proses ini. Ilmu teknik dalam hal ini ilmu yang mengandalkan logika dalam mengamati fenomena alam. Kita semua di Fakultas Teknik sudah sangat lama terdidik dengan konsep ini. Jadi kita sangat mengandalkan logika. Seperti apa yang saya alami, saya dari teknik sipil, SMA, IPA, begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang logikanya yang dikedepankan, gitu ya. Sehingga saya merasa perlu satu sudut pandang yang lain, sentuhan psikologi dalam hal ini, terutama dalam proses pembimbingan mahasiswa, baik sebagai dosen wali, pembimbing tugas akhir, maupun pada proses-proses pembimbingan yang lainnya. Acara ini dilaksanakan untuk memberikan semacam sudut pandang, pemikiran yang lain terkait dengan pembinaan mahasiswa
yang menjadi tugas kita bersama. Karena saya menyadari, saya yang tadi saya sampaikan, saya dari teknik sipil, berkecimpungnya itu banyak dengan aspal dan beton, begitu. Jadi ketika saya mengalami kekesalan, aspal dan beton saya marahin, tidak melawan balik, gitu kira-kira. Tapi ketika saya bekerja di kontraktor, saya pernah bekerja di kontraktor, ada driver dump truck begitu, saya tegur, mungkin tegurnya nggak pas begitu, melawan balik, kira-kira gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin yang saya rasakan mungkin perlu kita ingatkan kembali. Nah, dengan proses ini harapannya kita menjadi bagian dari proses pembimbingan mahasiswa, sehingga nanti kita bisa dikenal oleh mereka sebagai salah satu bagian yang menjadikan mereka menjadi lebih baik dalam segala hal. Tentu saja dengan proses-proses yang baik. Harapannya dengan itu, ini menjadi upaya promosi kita bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas program studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik khususnya, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani umumnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Zain Permana atas waktunya, rekan-rekan dosen yang sudah berkenan hadir, rekan-rekan panitia yang sudah berupaya sehingga pelaksanaan acara ini dapat berlangsung. Saya menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini. Akhirnya saya sampaikan selamat mengikuti acara brainstorming psikologi dalam pembimbingan mahasiswa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ferry atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara inti siang ini dimulai, izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan momen melalui dokumentasi yang akan dipandu oleh Ibu Tiara Aryani Putri ST. Kepada Ibu Tiara kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Andini. Kepada Bapak dan Ibu partisipan, sekalian dimohon untuk berkenan mengaktifkan videonya. Proses dokumentasi akan dilaksanakan melalui screenshot. Baiklah, proses dokumentasi akan dimulai dari halaman 1, 2, 3. Baik, untuk halaman selanjutnya, halaman 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Acara saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, Ibu Andini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiara. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah acara inti pada siang ini, yaitu penyampaian materi mengenai brainstorming psikologi dalam pembimbingan mahasiswa. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri pada siang hari ini. Pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Muhammad Zain Permana, SPSI MSI. Selamat siang, Bapak Zain. Siang. Ya, beliau adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009, kemudian lulus S2 dari Universitas Indonesia pada tahun 2015, dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Baiklah Bapak dan Ibu. Muridnya Bubo ini. Muridnya Bubo, Burini Partarini. Iya, betul. Muridnya Bu Partarini ya?
Iya, betul. Ya, baik Bapak dan Ibu, maka untuk mengefisiensikan waktu pada siang hari ini, kita langsung saja ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Zain. Dan perlu diinformasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan selama materi disampaikan, dapat menuliskannya di kolom chat yang kemudian akan dibacakan pada sesi tanya-jawab. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Zain, SPSI MSI, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Dekan ya, Pak Ferry. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan membuka. Terima kasih juga yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian ya. Mohon izin ini saya akan sharing aja. Jadi mudah-mudahan kita bisa diskusi bersama-sama. Ini sejujurnya ini bukan agak lagi ya, tapi sudah lumayan gemper ya. Jadi gemper itu apa ya kalau istilah bahasa Indonesianya? Gemper itu kalau dalam psikologi itu mungkin gabungan antara nervous, takut ya, ada berbagai macam rasa dan emosi ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu semua yang mengandalkan logika kayaknya nggak masuk akal ya ini. Masa sih gemper ya, kan yang penting menyampaikan aja. Gitu. Betul tadi Bu Mining ya, Bu Bo itu kebetulan jadi penguji saya sekarang. Jadi penguji, salah satu oponen jadi penguji. Saya izin share screen boleh Bapak Ibu ya? Calon dari Bu Mining aja nanti, kalau jangan sulit-sulit gitu. Nanti nggak boleh tidur di rumahnya Bu Mining gitu. Siap. Asik, ada backing nih, alhamdulillah ya. Izin untuk share screen, boleh? Jadi kali ini saya akan share beberapa hal. Jadi sebetulnya masih belum bisa sama host. Boleh dijadikan co-host atau? Dicoba lagi Pak sekarang, sudah bisa apa belum? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi sebetulnya di Fakultas Psikologi ini sebenarnya banyak banget yang ahli di bidang pendidikan, psikologi pendidikan khususnya terutama di bagian pembimbingan. Cuman kemarin itu yang diminta untuk mengisi sama saya didorong oleh Pak Dekan dari Psikologi, Pak Arif, udah kamu aja Zain katanya. Karena sekarang kebetulan lagi sedang meneliti yang banyak kaitannya dengan pemuda dan mahasiswa ya. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang saya temukan di lapangan terkait ini juga penting, dan Fakultas Psikologi pun saat ini sedang mendorong dosen-dosennya untuk personal branding ya. Jadi karena Unjani konon kabarnya beranjak dari kampus biasa menjadi kampus digital, maka salah satu yang penting di kampus digital itu adalah brandingnya. Bagaimana cara masing-masing dosen secara keilmuan juga mencitranya ke dunia luar katanya supaya terkenal mau itu nasional atau internasional. Jadi kita sudah punya citra, imaging yang baik. Nah dari situ kebetulan saya sedang meneliti hal itu dan akhirnya didorong untuk bisa sharing di sini. Tapi ini sekadar sharing aja, mudah-mudahan bisa aman dan lancar ya. Bismillah. Tadi sudah disampaikan. Kira-kira ada 5 hal sederhana yang akan saya bahas. Yang pertama terkait pengantar brainstorm ya, nanti akan saya sampaikan. Terus saya akan bahas tentang kids zaman now itu seperti apa, anak-anak zaman now itu seperti apa. Lalu saya akan bahas fenomena seperti ini, hasil riset saya terkait pemuda, khususnya mahasiswa Unjani ya. Dan keempat dan kelima hal-hal yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir ada prinsip, namanya prinsip legitimasi. Ini penting banget untuk bisa kita deliver ke mahasiswa, yaitu orang-orang yang jadi kliennya kita, customer-nya kita. Ini yang penting. Selanjutnya, pertama terkait pengantar, di slide ini saya mau bahas apa yang mungkin Bapak Ibu sekalian udah sangat paham sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik ya. Ada banyak istilah yang belakangnya ing yang menunjukkan proses-proses pembelajaran. Saya hanya ingin merefresh lagi barangkali ya. Yang pertama itu ada istilah namanya teaching. Ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering melakukannya ya. Teaching itu proses memberikan informasi dari seorang subjek terhadap subjek lainnya. Dari sini misalkan teaching itu ya dari teacher ke student ya, dari guru ke murid ya. Nah, apa yang ditransfer biasanya bentuknya adalah informasi. Nah, kalau bentuknya informasi kan berarti dari tidak tahu menjadi tahu ya. Atau selain informasi juga seringkali kalau kita sebagai dosen adalah motivasi. Dari tidak mau menjadi mau. Tapi sumber informasinya siapa? Sumber informasinya teacher, sang guru ya. Jadi biasanya satu arah sifatnya. Biasanya
satu arah. Kalau teaching itu satu arah. Karena si guru yang punya sumber informasi, dia transfer ke muridnya, ya, itu teaching. Ada juga metode yang kedua dalam pembelajaran itu namanya training. Nah, barangkali mungkin di Fakultas Teknik ini lebih ditekankan ya. Di psikologi pun begitu, ada skill-skill yang harus dikuasai, ada keterampilan. Jadi bukan cuma dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak mau menjadi mau, tapi juga ada hal-hal yang tadinya tidak mampu, tidak memiliki kemampuan menjadi mampu. Nah, yang jadi sumber informasinya siapa? Yang jadi sumber informasinya tetap dosen, tetap gurunya ke muridnya. Dosen ke mahasiswa, tapi beda aspek yang dilatihkan. Kalau teaching itu informasi dan motivasi, kalau training itu ada kemampuan. Jadi ada bentuk perilaku yang kasat mata, ada perilaku yang kelihatan yang harus bisa dilakukan. Makanya ada praktikum, makanya ada hal-hal yang membuat nih mahasiswa ini memang harus bisa melakukan sesuatu. Yang jadi sumbernya siapa? Yang jadi sumbernya tetap dosen. Dosen ngajak mahasiswa, mengajarkan mahasiswa untuk punya kemampuan tertentu. Itu training. Nah, selanjutnya ada coaching ya. Nah, kalau coaching terbalik ya. Coaching itu justru yang menjadi sumber informasinya bukan dosen, tapi mahasiswa ya. Coach dan coachee. Makanya ada sering coach itu pelatih ya. Kan seorang pelatih renang belum tentu bisa renang ya. Orang yang hebat sebagai coach belum tentu bisa melakukannya. Beda kalau trainer ya. Kalau trainer dia harus pernah melakukan, seenggaknya mampu melakukannya gitu ya. Tapi kalau coach nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi pelatih renang belum tentu harus bisa renang. Pelatih sepak bola belum tentu jago main bola gitu. Tapi dia tahu taktik-taktik sepak bola dan dia tahu bisa menggali informasi dari siapa yang latih, siapa yang dia coach. Maka ada teknik coaching yang perlu dilakukan ketika kita ketemu dengan mahasiswa gitu ya. Yang jadi sumber informasinya siapa? Ya mahasiswanya yang jadi sumber informasi gitu. Kalau prosesnya namanya coaching ya. Nah, biasanya coaching ini konotasinya dari titik nol, mahasiswa yang apa adanya, jadi plus. Coba kamu punya apa mahasiswa gitu ya. Dari titik nol, yuk kita gali, dia punya apa aja, terus kita kelola, jadi titik plus. Nah, selain istilah coaching juga ada istilah namanya counseling. Yang informasinya itu datang dari mahasiswanya, bukan dari kitanya, sumber informasinya. Namanya counseling. Kalau counseling itu biasanya kalau ada kasus-kasus hambatan atau gangguan. Makanya counseling itu biasanya kita mengkonseling orang-orang yang gangguan belajar, sulit menerima informasi, kok selalu bermasalah sama dosen-dosennya, ya sama gurunya gitu. Itu kita counseling. Makanya ada bimbingan dan counseling ya di SMA atau guru BP lah ya. Guidance and counsel. Karena di counseling itu biasanya dari titik minus ke titik nol, ke normal gitu. Nah, kalau coaching dari titik nol ke plus ya, ke positif. Nah, ada lagi satu lagi namanya istilahnya mentoring. Mentoring ini bukan cuman sharing informasi, bukan cuman sharing skill, tapi kita ngasih contoh. Mentoring itu mendampingi. Jadi proses mentoring itu ada proses mentorship alias pendampingan. Jadi di beberapa negara kalau ada mentorship itu berarti kita harus nempel, kita harus nyantri kepada guru, kepada dosen, supaya kemanapun dosen itu pergi, dia ikut. Nah, mentorship itu seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin proses bimbingan, baik itu bimbingan misalkan perwalian atau bimbingan skripsi, nah pertanyaannya posisi kita ada di mana ya gitu. Apakah di teaching, apakah di training, apakah masih di coaching? Kamu meneliti apa? Mau bikin tugas apa? Tugas akhir apa? Seperti apa? Apakah di coaching atau mentoring? Nah, gitu. Kalau mungkin zaman saya S1 dulu atau mungkin zaman Bapak Ibu S1 dulu atau ketika zaman Bapak Ibu masih kuliah dulu, barangkali masih teknik coaching ya. Karena karakteristik kita yang berbeda, nanti kita cek ya, seperti apa karakteristik kita yang berbeda. Tapi anak sekarang itu ternyata mengharapkan adanya mentorship, mentoring. Jadi memang nempel ke satu dosen, yang nyantri ke satu dosen, diajakin project, memang bareng. Dan artinya si mentor ini harus memberi contoh. Mentor sebagai sumber informasi, si yang dimentori juga harus jadi sumber informasi dan saling sharing informasi untuk mencapai sesuatu secara bersama-sama. Nah, fungsi mentoring ini ternyata yang lebih relevan ketika kita membahas soal bimbingan. Gitu. Nah, saya langsung lanjut ke kids zaman now. Kenapa seperti itu yang lebih relevan kalau proses
bukanlah teaching ya, diajarin bahwa metode penelitiannya seperti ini, cara nulisnya seperti ini, enggak, tapi mentoring. Kita ngasih contoh orang atau mahasiswa nempel ke kita melakukan sama-sama penelitian bersama gitu ya. Karena karakteristiknya seperti ini, kids zaman now tuh seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu pernah, ini pasti sering diulang-ulang ya, ada generasi-generasi menurut para tokoh yang disarikan oleh Thompson and Gregory. Setidaknya semua tuh bersepakat kalau baby boomers itu merujuk pada orang-orang yang konteks kehidupannya itu agricultural. Artinya apa? Dia kalau mau makan ya tinggal ke sawah, ke kebun, bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi bukan bekerja untuk orang lain. Beda dengan fase industrialisasi yang kita itu nggak bekerja untuk diri sendiri. Jadi kan kalau mau makan ya tinggal ambil yang ada di kebun kita. Kalau zaman dulu kan agricultural kayak gitu. Tapi di zaman industrialisasi kita itu bekerja untuk orang lain. Kita ngelamar kerja. Ada generasi Y ini, generasinya kita barangkali ya, yang lahir tahun 80-an gitu ya. Mulai teknologi informasi, ada generasi milenial ya, yang lahir 2000-an, dan generasi yang baru sekarang ya, 2010-an yang baru lahir itu katanya generasi zilenial. Nah, masing-masing generasi ini punya tipe yang beda. Tapi yang mau saya tekankan, tipe yang paling beda adalah dalam mengejar informasi atau dalam melakukan pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Zamannya kita, generasi Y, X ya, X dan Y, untuk mencari informasi, untuk mendapatkan informasi itu harus bergerak. Jadi kita mengandalkan pergerakan kita untuk dapatkan ilmu gitu ya. Makanya kita memang memvalue banget kerja keras. Makanya kita memang sadar kalau untuk meraih sebuah ilmu, meraih pengetahuan memang harus ada kerja kerasnya dulu, harus bergerak dulu. Bayangkan zaman dulu kan kita butuh informasi itu harus jalan ke tukang koran untuk tahu informasi terupdate ya. Zaman saya dulu juga sempat ya beli majalah ya, kalau pengen gaul kan beli majalah Aneka, majalah Gadis. Kalau pengen jadi anak-anak kecil yang gaul, majalah Bobo ya gitu. Kita yang jalan mencari informasi. Tapi kan anak milenial sekarang yang kebetulan sedang diampu oleh Bapak Ibu semua jadi mahasiswa adalah anak-anak yang lahirnya tahun 2000-an gitu. Yang mereka tuh untuk dapetin sesuatu, dapetin informasi nggak butuh gerak. Informasi yang datang gitu. Jadi ngapain sih aku harus gerak ke sana ke sini? Orang informasinya udah datang begitu aja. Makanya mindset mereka, mindset anak sekarang itu, ketika duduk di kelas, mereka nunggu, mereka menanti. Ini terutama khas anak Unjani banget ya. Hasil riset kemarin itu adalah, mereka menanti ketika aku duduk di kelas, ketika aku buka Zoom, aku nunggu nih, kira-kira dosen bakal ngasih apa? Coba akan mengesankan aku nggak? Gitu, jadinya nunggu untuk diberikan sesuatu. Jadi memang pasif, nggak seperti era Y dan sebelumnya, yang bergerak gitu. Itu ada karakteristik yang khas. Makanya apalagi kalau proses bimbingan. Jadi nggak akan nyambung ketika diajak untuk coaching. Yuk coba kira-kira apa yang kamu pikirkan, kira-kira mau neliti apa, mau ngambil tugas akhir topiknya apa. Itu susah untuk connect. Kenapa? Mereka nunggu untuk dikasih, untuk disuapin. Ya karena selama ini proses kehidupan, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, informasi itu mendatangi. Informasinya itu mendatangi. Gitu. Ya, dan cara pengasuhan generasi Y terhadap anak-anak milenial pun seperti itu, apa adanya gitu. Nah, ini yang harus jadi penekanan utama dalam rangka kita melihat konteks anak muda zaman sekarang. Nah, termasuk juga value, attitude, ya, choice-nya berbeda-beda. Nah, khusus di Indonesia, khususnya di Bandung dan lebih spesifik lagi di Unjani, saya meneliti hal yang menarik nih, fenomena saat ini. Jadi, fenomena sekarang itu, jadi kan kalau ini istilah-istilah yang disampaikan oleh para peneliti melihat dari perbedaan antar generasi gitu ya. Nah, yang menarik istilah baby boomers, X, Y, millennial generation sama Z itu disematkan oleh para tokoh, oleh para ahli kepada satu generasi dalam rentang usia tertentu kan gitu ya. Tapi ternyata khas banget di Indonesia, generasi anak muda kita itu justru menamai generasinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi fenomena saat ini di Indonesia itu, mereka bahkan sampai saking kompaknya mereka menghayati generasinya, mereka sampai menamai generasi mereka sendiri. Maka populer istilah yang namanya generasi rebahan. Itu istilah yang menunjukkan bahwa mereka itu bagian dari generasi itu. Sebuah istilah yang mereka amini bersama. Mereka yakini dan hayati bersama bahwa gue ini
aku ini bagian dari sebuah generasi namanya generasi rebahan. Dan bukan cuma nama generasinya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui adalah mereka share the same value. Mereka share, saling berbagi nilai yang sama. Value-nya apa? Ada 2 ekstrim value. Yang pertama value mager dan santuy, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata itu. Itu jadi value anak muda zaman now, ya. Mager dan santuy. Apa mager dan santuy? Malas gerak dan santuy. Pengen itu serba santai gitu. Mager dan santuy di satu ekstrim. Di ekstrim lain adalah skui living. Skui itu dari kata yuk dibalikin jadi skui. Jadi anak sekarang itu senang membalik-balikan kata ya. Bisa jadi sabi, sikat jadi takis, dan macam-macam ya. Jadi seperti itu ya. Ada ekstrim mager dan santuy, ada ekstrim skui living. Pokoknya serba yuk aja terus. Nah ini 2 value ini yang menentukan anak muda sekarang tuh lagi ada di mana gitu ya. Dan value ini tuh orang udah sangat maklum. Jadi kalau anak mahasiswa zaman sekarang tuh kalau bilang, yuk kita jalan-jalan yuk, mager dan orang tuh langsung maklum, oh mager ya, oke kita nggak usah ganggu dia gitu. Itu tuh jadi sebuah pemakluman. Dan ini satu hal yang mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, bahwa ada realitas itu di sekitar kita. Gitu ya. Nah maka kondisi mereka seperti apa? Ini hasil riset saya, bahwa mereka itu suka tantangan, tapi mudah bosan. Dan suka pekerjaan yang meaningful bagi mereka. Ya. Jadi mereka tuh paling senang ditantang, di-challenge, tapi kalau kira-kira kerjaannya itu tidak menantang, mereka akan mudah bosan dan bilang hal itu nggak penting-penting amat. Jadi beda sama generasi zaman dulu, ya, generasi Bapak Ibu sekalian, yang kalau dikasih tantangan sama orang tua, sama dosen itu, akan kita kerjakan dulu sampai mentok, sampai betul-betul emang bilang nggak bisa, baru kita bilang, oke, nggak bisa. Gitu. Itu zaman kita, zaman terdahulu ya, generasi X dan Y. Tapi kalau generasi zaman sekarang, kalau mereka lihat hal itu nggak menyenangkan, kalau mereka lihat hal itu nggak asik, nggak seru buat mereka, mereka akan bilang, itu bukan passion saya, aku nggak mau Padahal nyoba juga belum, dan belum tentu itu bukan passionnya mereka. Jadi saking pemilihnya mereka, dan nunggu, coba aku bakal dikasih apa. Ya, termasuk masuk ke kampus juga, mereka tipe yang manja, ya ogo gitu ya. Coba lihat, aku bakal dikasih seperti apa. Dan bekerja itu sebagai ajang untuk merasa terlibat dan berkarya. Maka keterlibatan mereka itu penting. Jadi mereka tuh pengen dilibatkan dalam segala sesuatu. Dalam pengambilan keputusan itu butuh dilibatkan. Ya. Dan ketika bekerja, ketika bergerak itu kehidupan personalnya mereka. Nah, siapakah pemimpinnya? Mereka akan hormat sama otoritas dan aturan, kalau pihak otoritas dan yang membuat aturan ini ngedeketin mereka, membuat mereka engage dalam kondisi yang informal dan menyenangkan. Jadi kalau kita dalam kondisi yang formal, banyak aturan, mereka akan automatically rebel, ya. Secara otomatis akan membantah, menyanggah, dan juga rebel, memberontak, gitu. Jadi memvalue relationship. Jadi kalau sekalinya kita bisa engage sama mereka sebagai dosen, ya, mereka menganggap kita sebagai bagian dari mereka, menganggap kita teman, mereka akan value relationship itu dan akan setia sama kita. Tapi kalau kita terlalu formal, otoritas kita nggak akan dihargai lagi. Makanya banyak di antara kita yang nganggap anak zaman sekarang itu nggak sopan. Padahal mereka nganggap kita itu tidak valuable. Tidak punya makna. Orang kita nggak punya hubungan, ngapain harus sopan sama orang yang nggak ada hubungan sama kita. Jadi sudut pandang itu luar biasa ya anak zaman sekarang. Dan kalau komunikasi, senangnya informal, senang sama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar menghadapi mereka, nerimo mereka, mereka senang. Dan lebih prefer electronic communication. Kalau diajak ngobrol tatap muka langsung, itu nggak nyaman mereka. Mereka senang kita diskusi sama mereka lewat apa? Lewat elektronik. Lewat WA, lewat Line, ya, lewat Telegram, saling tukar komen di Instagram. Itu lebih membuat mereka nyaman dan membuat mereka terbuka. Jadi kita tuh jadi bagian dari mereka ketika kita berinteraksi dengan mereka melalui media massa yang cair. Walaupun kita ketemu dan saling sapa baik-baik aja, mereka sebetulnya nggak terlalu nyaman. Jadi ini lucu nih proses bimbingannya. Maka ketika udah mulai bimbingan online, mereka senang banget. Nah, kita yang sebagai dosen yang nggak senang ya, pusing gimana cara bimbingnya.
Dan cara berinteraksinya senang berkolaborasi. Jadi kalau ngerjain apa-apa tuh pengennya bareng. Jadi nggak suka dikasih tugas, disuruh-suruh. Jadi yang inferior tuh nggak suka. Pengennya tuh bareng-bareng. Karena mereka mau value social networking ya. Apalagi kalau dikenalkan atau kalau ternyata dosennya itu punya kenalan yang membuat mereka bangga. Ih, dosen gue keren ya. Diundang di sana punya project apa, aku ikut diajak sama project itu. Mereka akan hormat banget sama kita. Gitu. Dan mereka akan kita persepsi sebagai orang sama mereka gitu ya. Ini hasil penelitiannya dan mereka seneng anak-anak muda ini seneng banget jadwal-jadwal yang fleksibel. Jadi ketika kuliah online pandemi ini mereka sangat bahagia ya. Jadi jadwal itu sangat fleksibel dan buat mereka tuh membahagiakan. Justru dengan begitu kita yang tertantang harus bisa ngasih satu kurikulum tertentu. Makanya kalau di psikologi sih sebetulnya sudah mulai di tiap tahun itu kita bikin sebuah sistem gamification lagi mau mulai dibahas di kurikulum baru. Gamification itu menjadikan tiap tingkatan ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu sebuah game. Jadi levelnya beda-beda. Jadi ada rajanya. Jadi kalau kita dulu mungkin Bapak Ibu pernah main dingdong atau main game, pastinya kan lama-lama di ujung tuh ada rajanya tuh yang harus kita kalahkan baru nanti naik level 2. Nah, kita bikin kurikulum itu seperti itu. Jadi kurikulum tahun pertama itu membuat orang tertantang untuk ngapain, profilnya seperti apa, nanti gelarnya apa gitu ya. Jadi ada gelar sarjana usulan proposal penelitian gitu ya, ada sarjana psikodiagnostik ya kalau buat, padahal belum sarjana, tapi itu gelar ketika menyelesaikan satu tantangan di satu tingkat tertentu itu jadi, itu mereka senang banget kalau diajakin kayak gitu. Gitu. Nah makanya tipe-tipe mereka tuh senang ada reward langsung, senang dipuji, pengen tantangan, pengen punya kesempatan untuk mendevelop skill mereka, dan pengen bahagia dan senang-senang. Makanya sifatnya itu harus, itu tadi gamification dan mentorship. Harus ditemenin dan dinampingin. Jadi paling senang sama dosen yang selalu ada, selalu hadir dan nemenin, yang asik sama mereka gitu. Jadi juga tantangan juga terutama di psikologi tantangan banget untuk menjadi dosen yang selalu hadir. Karena seringkali kan kita nggak nyambung atau punya value yang beda gitu ya. Supaya kita nggak mudah untuk menjudge orang lain dari situ. Nah, kebanyakan mahasiswa menganggap dosennya itu punya power distance, punya jarak kekuasaan. Jadinya seolah-olah tuh dosen itu lebih berkuasa dari mahasiswa dan mahasiswa tuh nggak suka itu. Nah, semakin ada jarak, mereka semakin tidak suka. Semakin nggak suka apapun yang kita lakukan, yang dosen lakukan, membuat mereka irritate, jadi sebel, agak jijik. Dan ketika itu terjadi, wow, efeknya tuh luar biasa. Bukan cuma ke performance-nya si mahasiswa ini, tapi dia seringkali akan menyebar hoax ke teman-temannya tentang perilaku dosen. Nah ini yang membuat citra dosen itu seringkali jadi buruk di mata mahasiswa atau di mata luar. Ketika itu tadi mereka menganggap perlakuan yang nggak sesuai sama mereka itu mereka sebarkan dengan mudah. Jadi viral generation, mudah untuk memviralkan sesuatu. Jadi kalau mereka punya pengalaman yang buruk sedikit aja, padahal sebetulnya hal itu benar menurut kita dosennya, mereka akan mudah menyebarkan itu sebagai sesuatu hal yang buruk dan orang lain akan mencap kita jelek terkait hal itu. Nah makanya mentorship ini penting untuk menjaga citra kita juga dan untuk menjaga mereka agar senantiasa mau terus belajar bareng sama kita. Gitu ya. Ini summary ya, kalau orang zaman dulu, orang veteran ya, orang zaman dulu banget, no news is good news ya. Jadi kalau nggak ada berita itu berarti kabar baik. Kalau baby boomers katanya banyak feedback sekali setahun itu juga udah penting ya, yang penting banyak dokumentasi. Kalau Gen Xer, sorry to interrupt, pengen feedback. Kalau milenial, feedback itu pengennya di push off a button ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya Sinau ini makin memudahkan kita berinteraksi ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, maka yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu apa? Yang pertama terkait dengan fairness, persepsi keadilan. Ada 3 fairness yang disebut adil itu menurut mereka yang seperti apa? Apalagi ketika ngebimbing ya, menjadi seorang wali. Yang pertama ada retributive justice ya. Istilah yang kasarnya tuh nyawa dibalas nyawa gitu ya. Senyum dibalas senyum gitu ya. Ya kalau kamu nggak masuk ya berarti aku berhak dong ngasih kamu nilai jelek gitu ya.
Itu kan retributive justice. Ya kalau kamu nggak masuk, ya kalau kamu nilainya jelek, ya aku nggak akan lulusin. Ya memang keadilannya seperti itu kan. Itu menurut kita. Tapi menurut mereka itu nggak adil. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ini terkait fairness. Yang kedua distributive justice. Kalau distributive tuh, oke, kamu nggak masuk, tapi kamu tetap pengen dapat nilai. Kalau gitu kamu harus menggantinya dengan beberapa tugas. Dan menurut kita itu adil. Tapi menurut mereka itu membebani. Jadi itu tetap dianggap nggak adil. Jadi kalau dan walaupun kita sebagai lembaga bilang itu aturan disalahkan itu, menjadikan citra kita tuh buruk, seolah-olah mereka yang jadi korbannya, seolah-olah mereka yang jadi korban, seolah-olah kita yang menzolimi mereka. Ya. Hujan semakin deras di sini, mudah-mudahan sinyal lancar ya. Distributif itu. Nah, yang mereka anggap adil itu kalau prosedural, Bapak Ibu kalian. Jadi kalau kita ngomongin aturan ke mereka, ngomongin soal tata cara adil-adilan, pakai retributif dan distributif nggak akan ngaruh, malah membuat mereka diperlakukan zolim. Gitu. Maka yang penting buat mereka adalah procedural fairness. Yang kayak gimana procedural fairness? Yang dilibatkan sedari awal. Yang mengharuskan kita, ini memang capeknya, yang mengharuskan kita tuh coaching. Jadi kalau masuk ke kelas itu, baik anak-anak kira-kira untuk dapat A, bagusnya seperti apa ya, yang adil. Jadi mereka tuh dilibatkan. Jadi kita tuh nggak bisa tiba-tiba ngasih aturan, oke, A itu jika, bimbingan itu jika, ternyata itu dianggap sesuatu yang membuat mereka memberatkan. Ini memang khasnya anak sekarang tuh kayak gitu. Dan yang paling membuat pusing itu adalah itu tadi. Sekalinya mereka merasa itu tidak adil, mereka akan viralkan itu, dan mereka akan buat itu seolah-olah kita yang salah. Padahal mereka nggak ngerti soal retributive justice dan distributive justice. Jadi walaupun kita tidak adil terhadap mereka secara retributif dan distributif, kalau kita ngajak mereka secara prosedural, ngajakin prosedur pengambilan keputusannya, mereka akan mau-mau aja lah Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan kebayang ya. Jadi walaupun mereka diperlakukan tidak adil secara faktual oleh kita, tapi kita melibatkan mereka dari awal, mereka akan fine-fine aja. Gitu loh. Jadinya ternyata yang paling masuk ke mereka adalah hal-hal yang sifatnya prosedural. Kita libatkan mereka dari awal. Dan ini memang membutuhkan effort yang capek banget ke kita, karena mereka butuh dilayani dari situ. Kita butuh nanya, butuh nge-coaching, butuh nemenin, butuh nempel. Karena ya itu tadi, nggak ngaruh lagi retributive fairness di mata mereka, nggak ngaruh lagi distributive fairness di mata mereka. Yang mereka persepsikan fair itu kalau mereka dilibatkan dari awal, walaupun hasil kesepakatannya akan merugikan mereka. Mereka nggak mentingin itu. Yang penting aku dilibatkan itu adil. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ngebimbing tuh kayak gitu. Nah, seperti apa konkretnya? Ini yang sudah diteliti juga dalam proses-proses bimbingan biasanya, atau pengasuhan. Kalau Bapak Ibu punya anak juga sama ya, seperti ini tipe-tipe pengasuhan si generasi saat ini. Yaitu ada yang disebut dengan prinsip legitimasi. Setidaknya ada 3 hal yang harus diwaspadai. Yang pertama, penuhi hak mereka untuk bicara. Jadi awal pertemuan, di pertemuan apapun, mau itu bimbingan awal, mata kuliah awal, biarkan mereka berbicara bagaimana baiknya mata kuliah ini, bagaimana baiknya proses tugas akhir ini, proses skripsi ini, dan lain sebagainya. Menurut kamu, skripsi yang bagus itu yang kayak gimana? Fairnya seperti apa? Nah, ketika mereka bicara, kita coaching tuh, informasinya datang dari mereka, kita summary-kan, seolah-olah kita sarikan, walaupun kita nanti directing ya, mengarahkan arah berpikir secara logis supaya dapetin apa tetap retributive justice-nya kita. Hak mereka yang penting dipenuhi. Nah, dapat apa yang ngerasa didengarkan itu membuat mereka ngerasa hal ini tuh adil. Walaupun kesepakatannya nanti membuat mereka ngerasa tidak adil, tapi dipenuhinya mereka untuk bicara itu juga jadi adil buat mereka. Setelah dipenuhi hak bicara, apain? Yang selanjutnya adalah kita buat aturan bareng-bareng. Dan bukan cuma buat aturan, tapi aturan yang harus bisa diprediksi. Jika begini, maka begini. Oke, jadi kalau kamu ngelanggar, hal yang kamu sebutkan sendiri, berarti nanti boleh ya, saya begini dan begitu ya. Oke, kalau saya pun melakukannya, nanti kamu boleh begini dan begitu. Nah, itu harus 2 arah. Dan ini tuh akan asik banget loh. Jadi kita nggak akan terlalu capek sebetulnya nanti ketika mulai proses bimbingannya.
aturan sudah disepakati bareng-bareng dan mereka merasa dilibatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tidak diskriminatif. Ya kalau kita yang salah, ya kita akui salah. Dan mereka akan menghargai banget kalau kita yang justru minta maaf. Apalagi yang menghubungi duluan. Ya, wah, mereka akan betul-betul menghargai. Kalau di psikologi itu ada yang disebut dengan istilahnya hutang budi ya. Hutang budi itu ternyata fenomena yang nyata. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka mereka entah bagaimana caranya secara psikologis harus mengembalikan kebaikan itu. Maka mereka tidak mungkin berbuat sesuatu yang negatif ke kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada penelitian yang menarik juga yang bilang bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang tidak mengenakan pada seseorang, pada mereka nih, yang generasi muda itu, satu perilaku negatif kita hanya bisa imbang ketika kita melakukan 5 hal positif terhadap mereka. Nah, kalau enggak, mereka akan mendendam dan tadi viral generation akan memviralkan ke orang lain seolah-olah mereka jadi korban. Nah, ini memang nggak fairnya ya. Jadi daripada kita melakukan satu hal negatif ke mereka dan harus melakukan 5 hal baik sebagai penyeimbang, ternyata lebih mudah untuk melakukan satu hal baik yang membuat mereka harus berhutang budi. Nah, jadi proses bimbingan yang ini selama beberapa kali neliti ini ternyata menjadikan anak-anak tuh lebih manut, lebih nurut, dan lebih mudah untuk bekerja sama, berkolaborasi. Nah, itu mudah-mudahan bisa dijadikan masukan secara psikologis ya dalam proses-proses pembimbingan. Karena memang aturan-aturan yang dipersepsi secara tadi retributif dan distributif tidak berlaku lagi di otaknya anak zaman sekarang. Cara mereka menghayati realitas itu ternyata udah beda banget dengan cara kita menghayati realitas. Yang kita cek dulu aturannya seperti apa, kita ikut aturan itu enggak. Mereka pengen dilibatkan. Mereka pengen jadi tokoh utama. Jadi ibarat main game, mereka itu pengen jadi player 1. Mereka pengen jadi playernya, nggak mau jadi penontonnya. Nggak mau jadi orang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi masukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa change the way you look at things, karena ternyata yang kita hadapi itu satu sosok generasi yang memahami realitas dengan cara yang berbeda. Itu paling yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa ngasih input ke saya untuk kita sama-sama bisa sharing bersama-sama ya. Untuk silaturahmi barangkali Bapak Ibu bisa cek ya YouTube dan Instagramnya saya di Zain Permana dan juga akun Instagram di Zain. Andini, saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Zain. Nah, silakan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, bisa langsung saja Bapak dan Ibu untuk unmute, dan nanti mungkin akan langsung dijawab langsung oleh Bapak Zain. Monggo Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Pak Zain, boleh sedikit bertanya Pak Zain? Siap Pak, siap. Ya, kalau saya memang bukan berawal dari pendidikan Pak. Jadi saya ini sarjana teknik, kerja di kontraktor, kemudian tiba-tiba ingin jadi dosen lah kira-kira. Jadi dengan latar belakang itu banyak hal yang memang harus saya pelajari. Apa yang disampaikan oleh Pak Zain ini membuka sesuatu yang ternyata persepsi saya selama ini salah. Jadi persepsi saya selama ini salah. Sebagai contoh, ternyata tadi yang fairness yang 1-2 itu bagi mereka tidak berlaku lagi ya. Padahal ketika kuliah, 2 hal ini yang saya tekankan malah gitu. Jadi 2 hal ini yang saya tekankan. Mungkin ini pertanyaan Pak Zain. Bagaimana mengubah mindset itu, apa yang harus saya lakukan kira-kira. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Zain itu kan ketika mengikuti mereka capek sekali itu ya. Bayangin memang apalagi yang sekarang ini proses perkuliahan yang daring ini. Jadi mereka itu bisa jam 10 malam tiba-tiba chat, nanya pertanyaan begitu ya. Kan bagi saya yang generasi tahun-tahun 60-an ini nggak sopan bener ini anak ini gitu. Tapi ternyata bagi mereka itu bukan sesuatu ya. Jadi
Kira-kira gimana Pak Zian menyikapi itu? Terima kasih Pak Zian. Ya, nah itu juga termasuk hal yang menarik ya. Dan itu saya tanyain. Jadi saya pernah, tapi saya untung nanyanya dalam konteks yang memang betul-betul penasaran ya. Soal nanya misalkan, saya nanya ke mahasiswa, kamu pernah mikir nggak bahwa jam 10 atau jam 11 malam nge-WA dosen itu sesuatu yang tidak sopan? Ya enggak, kan saya juga tahu dosen itu pasti udah tidur jam segitu. Makanya saya WA langsung jam segitu, supaya nggak usah dibalas langsung, kan gitu ya, persepsinya gitu. Tapi bagi generasi kita, ketika ada orang yang nyapa atau membutuhkan bantuan kan harus segera dibalas ya, kan itu value yang beda banget tuh. Nah makanya buat kita yang generasi sebelumnya menganggap adanya pesan itu memang harus cepat-cepat dibalas. Karena pesan itu sangat penting. Karena kita masih di zaman di mana Telegram masih kita gunakan ya, bertukar kartu lebaran ya, dikirim lewat pos ya. Karena zaman sekarang tuh sama sekali tidak pernah mengucapkan selamat hari raya kan ya, kepada orang lain, jadi nggak ngerasain pentingnya melakukan itu. Nah, maka bagaimana caranya merubah mindset? Nah, ini yang memang berat banget, Pak Mary, betul, memang berat. Di psikologi sendiri kita juga perlahan-lahan mulai mengubah mindset kita untuk menyamakan dengan mahasiswa. Makanya poin kita sekarang adalah gini, ketika menghadapi mahasiswa, maka yang kita lakukan prosesnya bukan lagi teaching. Karena ketika kita teaching, mereka akan dengan mudah menyanggah kita dan mereka akan mudah bilang gini, ya ampun gitu doang, di YouTube juga bisa kali kita cari gitu ya. Daripada harus ngedengerin 1 jam lewat Zoom seorang dosen ngomong, mendingan saya mute, lalu saya cari materinya, saya cari di YouTube. Dan mereka yang di YouTube itu lebih mengasihkan ketika sharing dibanding dosen ini. Jadinya enak banget, ditutup mukanya, ditutup wajah mereka akan hilang dan pergi. Itu kan, aduh, nggak sopan, nggak ada adabnya banget ya. Buat orang yang bukan generasinya. Padahal itu cara mereka belajar ya beda banget dengan kita. Apalagi ditambah karakteristik anak Unjani yang katakanlah banyak yang punya stigma kan kayak gini. Mereka itu tidak diterima di mana-mana, makanya mereka memilih kampus ini gitu ya. Dengan kondisi yang mereka sudah pasrah apa adanya, jadi mereka nunggu sesuatu yang ingin di-encourage gitu. Nah makanya memang dosen psikologi sekarang ya datang ke mahasiswa itu dengan cara mendengar. Oke, apa sih harapan kamu belajar di mata kuliah ini? Belajar atau apa harapan kamu di proses bimbingan yang akan dilakukan ini? Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kalau kamu masih nggak tahu, saya pun bingung, nggak tahu. Nah, itu tuh udah mulai proses melibatkan ya. Itu udah proses melibatkan. Jadi, mindset apa yang harus dibangun adalah mindset berasumsi bahwa apa yang kita anggap, apa yang Bapak Ibu anggap selama ini benar, ternyata belum tentu benar Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata proses perkuliahan zaman now adalah bukan lagi transfer ilmu pengetahuan, karena mereka akan mudah dapatkan itu di YouTube dan di berbagai internet. Proses sekarang adalah apakah kita kemudian bisa membuat mereka mau berkolaborasi sama kita. Apakah kita sebagai dosen kolaborasi dengan mereka? Kalau pengalaman Pak Ferry banyak ternyata di kontraktor, mengalami ketemu banyak klien, menghadapi masalah-masalah klien. Nah, itu yang diajak atau di-sharingkan ke mahasiswa, gitu ya. Oke, saya punya kasus dengan klien, tipe kontraktornya seperti ini, kliennya seperti ini, ada yang bisa menyelesaikan nggak? Yuk, saya kasih ya, materi pertama itu, silahkan cari sendiri. Dan project itu tuh mereka akan lakukan dengan sangat gembira dan senang. Dibanding kita yang ngajarin textbook. Karena itu terlalu apa ya, terlalu membosankan untuk dilakukan. Memang ini revolusinya berat sekali dan ya ini memang kita akan capek kalau menggunakan mindset kita. Dan ngomong-ngomong soal mindset, saya jadi terinspirasi kemarin tuh ada yang bahas gini. Kemarin sama-sama di teman-teman di dosen psikologi sama bahas tentang mindset tuh gini. Kenapa singa itu jadi raja hutan? Karena mindsetnya. Walaupun secara instinktif ya, tapi karena mindsetnya. Singa itu ketika keluar dari sarangnya, ngelihat gajah itu sebagai mangsa. Beda dengan gajah yang keluar sarang, kalau ngelihat singa, dia takut. Padahal badannya gajah lebih besar daripada singa, gitu kan ya? Nah, apa sih yang kita lihat dari mahasiswa? Apakah kita melihat mahasiswa sebagai mangsa atau sebagai partner kolaborasi? Nah, kalau partner kolaborasi berarti kita harus ngasih contoh nih, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai harus ngasih contoh
apa yang kita ingin kolaborasikan pada mahasiswa dalam mata kuliah atau dalam bimbingan tertentu. Jadi kalau di psikologi sih sekarang pembimbingan udah mulai berdasarkan minat dosen. Jadi dosen itu saya kumpulkan, terus saya tanyakan minat penelitiannya apa, lalu saya tawarkan ke mahasiswa. Duhai mahasiswaku yang bager dan soleh, nih Pak Zain Permana ini lagi senang neliti tentang toxic relationship, tentang hubungan pernikahan dan perceraian di pandemi. Ada yang tertarik nggak? Kita kolaborasi yuk. Nah, mereka akan datang dengan sendirinya dan datang dengan ide-ide dan proyek. Itu lebih asik dilakukan, dan jadinya kita enak ya, nggak usah neliti, tinggal rewrite, dan nanti mudah-mudahan bisa dipublikasi, itu juga lebih asik ya. Daripada kita nunggu-nunggu ide mereka, yang mereka itu kan juga bablas juga idenya, kadang-kadang nggak punya ide. Gitu barangkali Pak Ferry, kita mulai dengan banyak interaksi dan bertanya. Mudah-mudahan menjawab ya, nggak so tahu juga. Ya, ini kemudian ada Ibu Aryani Budi, raise hand. Silakan Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih Bu Dini. Ya, terima kasih Pak Zen. Ya, salam kenal ya. Saya dosen jurusan Teknik Sipil. Salam kenal Ibu. Ya, materinya sangat menarik ya Pak Zen, untuk menambah wawasan ya. Sama saya juga dengan Pak Ferry menambah wawasan mengenai ilmu jiwa mahasiswa. Ya, yang pertama ya, yang disampaikan oleh Pak Zen tadi, kalau saya lihat banyak merupakan kesimpulan dari, kan kalau di psikologi itu yang saya tahu ya Pak Zen, jika menyimpulkan parameter seperti tadi ya, banyak parameter disampaikan oleh Pak Zen, itu ada populasinya ya, berdasarkan statistik ya biasanya gitu. Ya, betul. Yang pertama, kalau itu betul begitu, boleh saya tahu itu populasinya di mana? Apakah sudah di berbagai budaya di Indonesia, apakah di luar Indonesia juga, atau misalnya di kelompok populasi tertentu? Yang pertama itu ya, Pak Zen. Kemudian yang kedua, kita ini kan di akademik ya, Pak Zen. Mungkin kita juga sebagai dosen semua tahu bahwa akademik itu ada ruhnya, ya, ada jiwanya. Di dalam jiwa akademik itu, ruhnya itu adalah harus ada benang merah edukasi. Dan benang merah edukasi itu ada rambu-rambu utamanya. Nah, kalau kita hilirkan dalam bentuk, kalau di perguruan tinggi, misalnya kalau kita di swasta itu, di Unjani ya, kita punya statuta. Ya, di sana ada bagaimana membangun atmosfer akademik ya, kemudian bagaimana tetap memegang standar mutu ya, karena setiap mahasiswa itu dihadapi dalam pembimbingan, dalam perkuliahan, harus ada yang kita pegang, yaitu kompetensi tetap dijaga. Nah, untuk mematchkan dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Zen, tadi kan yang Pak Zen itu kebanyakan kalau saya perhatikan dari behavior ya, behavior, attitude gitu ya, dari mahasiswa, kemudian bagaimana sikap dosen. Nah, kemudian untuk tetap mematchkan kompetensi yang kita tetapkan dari awal, misalnya sarjana psikologi harus mampu ini dan seterusnya, itu bagaimana disambungkannya dengan yang barusan disampaikan ya, bagaimana metode pembimbingan, kemudian kondisi mahasiswa dengan termasuk generasi milenial seperti begitu, kemudian bagaimana tetap kita bukan seperti benda yang tidak bisa ada ruhnya, karena kalau pendidikan itu tetap harus ada ruhnya. Ruhnya itu adalah bagaimana kita mengedukasi mahasiswa, membentuk mahasiswa dari segi keprofesian ya, dia sebagai sarjana teknik sipil, sebagai sarjana teknik elektro, yang barusan tadi kan behaviornya ya. Jadi yang kedua pertanyaan saya itu aja Pak Zen, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Aryani. Wah, ini seru ya, seperti ujian disertasi. Pertanyaannya terkait populasi. Kebetulan ketika internship 2018 sampai 2019, prosesnya diawali dengan survei. Pertanyaan terbuka ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi terkait dengan generasi rebahan. Nah, sekarang masih proses revisi terus ya di jurnal itu. Jadi bolak-balik revisi. Jadi belum tentu diterima si artikelnya, tapi terus-terusan revisi ini ya, memasukkan beberapa literatur. Tapi terkait generasi rebahan ini sudah nasional. Ya, jadi memang prosesnya bukan kuantitatif, jadi nggak bisa mengklaim populasi ya, karena kan tidak ada validitas reliabilitas dalam metodologi kualitatif, tapi ada kredibilitas penelitian. Nah, kredibilitas penelitiannya mencakup berbagai distinctiveness, perkiraan perbedaan budaya yang membuat kita punya keandalan klaim bahwa ini juga dihayati oleh seluruh anak muda di Indonesia dalam rentang waktu usia tertentu gitu. Nah, jadi kalau tadi yang disampaikan tuh bisa dibilang ini sudah bisa merepresentasikan penghayatan anak muda zaman now saat ini gitu. Itu yang pertama. Jadi anak muda zaman sekarang itu pasti punya pattern atau pola penghayatan yang sama terkait perilakunya. Yaitu memang menghayati betul bahwa tadi ada value mager dan santuy, ya. Kalau bisa mudah sambil duduk dan nggak kemana-mana, ya kenapa enggak gitu. Kalaupun skuy, yuk mau bergerak itu pada hal-hal yang sifatnya experiential yang sangat mereka minati. Ya karena anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Yang dulu itu kan harus memiliki. Jadi experientialnya generasi X dan Y itu kalau rumah itu harus punya rumahnya. Kalau kita tuh harus punya rumah, harus punya mobil kan gitu ya. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh yang penting mengalaminya, pernah mengalami. Jadi nggak apa-apa nyewa, nggak apa-apa. Jadi staycation, yang penting pernah merasakan tinggal di hotel, pernah merasakan. Yang penting pernah merasakan. Makanya vlogger-vlogger itu jadi viral dan menarik untuk ditonton. Gitu. Itu yang pertama terkait itu. Dan yang kedua, betul sekali memang ruh itu yang harus kita jaga sebagai terutama kekhasan kita ya. Jadi output atau jadi profil lulusan di Fakultas Teknik itu harus seperti apa? Misalnya di masing-masing prodi kan udah punya tuh profil lulusan seperti apa. Lalu standar-standar dan benang merahnya seperti apa. Nah, yang harus menurut saya direformasi, kalau nggak direvolusi adalah cara delivery-nya, cara menyampaikannya. Nah, selama ini mindset kita, jadi kembali ke mindset, cara pandang kita adalah kalau mendapatkan ilmu itu dengan cara yang saya lakukan di zaman dulu. Nah, itu khawatirnya itu seperti itu. Jadi khawatirnya itu mendapatkan benang merah itu adalah dengan cara seperti saya mendapatkannya di zaman dulu. Nah, takutnya itu mindset itu masih ada. Apalagi di era pandemi yang mengharuskan kita betul total pindah. Kan ini tiba-tiba banget ya, mengharuskan kita betul sempurna 100% pindah cara delivery-nya. Nah, benang merah dan juga ruhnya memang harus tetap kita sampaikan, tapi cara delivery-nya yang jangan sampai kita kultuskan. Jadi seolah-olah ya cara ini memang yang paling tepat untuk mendeliver itu. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Bukan ruhnya yang kita pertanyakan, bukan kompetensi apa yang bisa. Jadi di psikologi itu kan harus menjadi solusi kesehatan mental bagi masyarakat Indonesia dengan cara menguasai alat-alat tes psikologi yang membuat mereka mampu memetakan kepribadian gitu ya, mampu memetakan intelijensi dan macam-macam. Itu memang kompetensi dasarnya. Tapi cara mendelivernya apakah harus sama? Nah, itu yang justru yang ingin saya challenge, karena ternyata the way-nya ini, cara ini yang justru di value lebih tinggi dibanding kontennya. Gitu loh, Bu Aryani ya. Jadi buat anak muda sekarang itu caranya kita mendeliver itu membuat mereka, jadi mereka itu lebih menghargai cara mendelivernya daripada kontennya. Karena seringkali mereka lupa sama apa intinya. Benang merahnya mudah banget lupa. Tapi dengan cara mendelivernya tepat, dan mereka kena engage, jadi kata saya itu engage ya, kata-kata hasil riset itu mereka engage. Kalau bahasa anak mudanya itu nyambung. Kenapa suka sama si bapak itu, ibu itu ya, karena nyambung, asyik. Nah, kata-kata itu tuh kenapa? Karena cara delivery-nya belum tentu seperti itu, dan ternyata beda loh Bapak Ibu sekalian, hasil riset yang sama. Walaupun ini skalanya masih di Jawa Barat, di Bandung. Jadi zaman dulu
saya bandingkan dengan penelitian sebelumnya, dosen itu disebut asik kalau 2. Jadi dosen itu disebut asik atau menyenangkan kalau 2 cirinya. Zaman dulu ya. 1, dia lucu. Jadi kalau ngedeliver materi itu ngebodor aja terus ya. Pokoknya dikit-dikit barakatak. Itu dosennya asik. Dan yang kedua, dosen asik itu adalah dosen yang mudah ngasih nilai. Jadi zaman dulu itu sama sekali bukan dosen yang bikin kita pintar. Gitu ya. Itu julukan dosen asik tuh di situ. Yang mudah ngasih nilai dan kalau ngajar itu bodor, lucu, jadi ada humor terus. Nah, tapi di anak muda zaman sekarang ternyata enggak. Dia ngasih pengalaman, pembelajaran yang membuat saya bisa menyelesaikan permasalahan hidup saya. Atau yang membuat saya merasa jadi bagian dari sesuatu. Jadi 2 itu. Dosen itu sebut asik kalau 2 itu. Pertama, dia ngasih pengalaman akan sesuatu yang baru buat dia. Atau yang kedua, dia menjadi bagian dari sesuatu. Jadi kalau kita ngajak project, ngajak mereka jadi asisten, wow, itu mereka value banget. Dan konten yang kita inginkan dapat dari mereka, mereka akan cari sendiri. Dan saya terutama, selalu terkaget-kaget dengan apa yang mereka temukan dibanding apa yang saya ingin ajarkan. Jadi mudah-mudahan itu jadi kunci ya. Jadi ketika saya ingin ngajarin sebuah kompetensi, katakanlah kemampuan untuk melakukan analisa data, tapi saya ajak mereka project, mereka memvalue itu, justru mereka ngasih banyak masukan terkait analisa data. Jadi ada analisa data kualitatif baru, saya masih pakai software lama, NVivo, mereka udah ngajakin saya untuk, Pak, ada yang baru, Pak, MaxQDA, gitu. Saya masih pakai SPSS untuk analisa data kuantitatif, mereka bilang, Pak, pakai JISP dong. Lebih mudah dan gratis, halal lagi, nggak usah ngebajak-bajak. SPS kan suka ngebajak, tuh kita nge-crack. Ini halal, Pak. Sampai bilang gitu, Pak, saya lebih asik ngetik pakai software R. Dan itu datang dari mereka. Dan itu kan benang merah dan ruh pembelajaran juga ada di situ, kompetensi yang naik. Oh, ternyata the way ini jalan. Asik itu kalau tadi, ngasih pengalaman baru ke mereka. Dan yang kedua, mereka tuh jadi bagian dari apa yang sedang kita lakukan. Nah, ini akan capek buat kita, dosen-dosen, ya karena kita harus bikin gimmick-gimmick itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang saya ngajar pakai YouTube. Nggak ketemu langsung. Karena mereka nggak mau denger juga ya, selama sejak 2 SKS itu mereka nggak denger. Dikasih YouTube dan project, mereka tuh menunjukkan apa-apa yang ada di RPS yang saya buat. Dan saya bisa dengan bangga ke dosen-dosen lain yang bilang, RPS saya terpenuhi semua, cuma dengan video 17 menit. Gitu. Jadi saya nggak usah duduk di depan Zoom selama 2 jam, saya cukup kasih video dan kasih link Google Form yang menyuruh mereka mengerjakan sebuah project dan mereka menunjukkan semua yang saya ingin dapatkan di RPS. Itu kan kaget. Gitu. Saya kebetulan lagi ngajar antropologi budaya semester ini dan itu cara mereka memahami culture, cara mereka memahami apa bedanya antropologi dengan psikologi, itu terpenuhi dengan sendirinya. Kaget. Itu ternyata kemampuan mereka luar biasa. Itu Bu Arani, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab. Ya baik, silakan Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan untuk langsung unmute aja Pak dan Ibu. Saya Bu. Dari saya Bu. Iya, enggak Pak? Iya, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam. Saya dari Teknik Elektro Pak. Mungkin ini adalah pengalaman yang saya terima dan tentunya sangat bermanfaat Pak. Terima kasih. Tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya generasi sekarang itu. Tadi ada generasi rebahan, ya disebutkan mager, kemudian santuy. Ya. Kemudian kaitannya dengan informasi itu datang sendiri. Ya. Nah, pengalaman saya ketika mereka itu dilibatkan, Pak, misalnya ketika kuliah itu, misalnya ini bukunya ini, bisa di-download, kasih alamat emailnya itu. Mudah sekali. Silakan baca halaman segini. Ketika saya tugaskan misalnya, bikinlah cover yang bagus, misalnya ya, covernya yang bagus.
Saya tunjukkan, jangan kemana-mana, udah aja di Word-nya, ambil aja template-nya, kasih gambar begitu ya, atau bikin sendiri. Saya kasih tahu template-nya begini, ya. Kemudian setelah saya periksa, ya sebelumnya sudah mengatakan kalau tugas itu jangan selembar gitu ya, kertas selembar, kamu misalnya ambil sobek begini, lalu tulis ya begitu saja. Padahal itu seminggu, Pak. Misalnya seperti itu. Ya kalau melihat seperti itu hasilnya ya tidak sesuai yang saya inginkan begitu ya. Ya benar-benar santuy dan benar-benar ya itu tadi rebahan tadi Pak begitu ya. Padahal saya udah semaksimal mungkin bukunya kasih tahu alamatnya ini begitu ya. Bentuknya gambarnya seperti begini begitu ya. Sudah jelas. Kenapa begitu? Saya kira kan mereka itu ya dari generasi sekarang itu dari si digital ya, internet dan sebagainya kan lebih mudah pada dari dulu. Kalau cari buku dari dulu tuh ya mungkin harus kolen kemana, ke lapan mana gitu, karena di perpustakaan sudah rebutan tidak bisa gitu ya. Sekarang lebih mudah. Malah hasilnya seperti itu Pak. Saya coba misalnya dilibatkan tadi Bapak sebenarnya harus prosedural. Itu tadi sudah unjukkan gini, udah. Saya mencoba di kuliah itu, ya kalau tadi Bapak mudah pakai YouTube, ya mudah mungkin ya Pak, karena redaksinya. Tapi kalau rumus-rumus, Pak ini datang dari mana? Mungkin kalau sepotong bisa saja sampaikan sepotong-sepotong. Kan mungkin dari awal sampai akhir Pak. Jadi kalau di YouTube saya kira sulit bagi saya gitu Pak ya. Apalagi belahan dasar. Nah, sudah dikasih prosedur tadi, aturannya begini, ini silahkan. Seperti Bapak tadi. Mau bagaimana sih sekarang kuliah? Maunya udah apa seperti Bapak gitu aja. Kan lebih enak gitu. Tapi kok responnya ya gitu. Seperti Bapak tadi, nilainya ingin besar. Malah petugasnya sudah beri jawabannya sudah Pak. Bahkan ujian itu, PR itu sudah kerjakan saya bersama-sama, diujikan. Malah jeblok gitu Pak. Nah jadi bagaimana saya harus memberikan seperti itu gitu ya. Apakah salah yang saya itu di mana begitu. Saya dioperasi sendiri. Coba kalian terangkan sih salah Bapak itu apa begitu. Sering Pak seperti itu. Sering sekali seperti itu. Tapi hasilnya begitu. Nah mungkin pertanyaan saya, kalau keadaan situasi itu bagaimana Pak sebetulnya? Apa yang saya harus kerjakan gitu ya. Harus hadapi mereka gitu. Karena itu ya berkali-kali, contohnya sekarang misalnya, saya cari bukunya dapat, kemudian tulis di dalam PowerPoint itu intinya, benar-benar berintinya, jadi nggak usah lah ulah cari buku lah, karena dikasih cari buku ternyata tidak dibaca gitu, sulit sekarang gitu ya. Kan tebal itu mungkinnya karena tebal sampai 600 halaman ya susah lah, apalagi ditulis. Nah kira-kira jauh mana Pak yang kami lakukan Pak? Untuk model-model seperti sekarang ini, seperti tadi ya, jalan milenial ke atas dari jet itu, saya paham seperti itu. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Turnul Pisan, pertanyaannya luar biasa ya. Iya, Pak. Terima kasih juga atas kesabarannya dan berkenan ya untuk senantiasa mendampingi mahasiswa. Iya betul Pak. Memang sering seperti itu. Dan apa yang salah ya berarti? Nah ini juga sebetulnya memang harus kita, kalau saya sih perspektifnya ya kembalikan lagi ke mahasiswa dan apa yang ingin kita capai. Tadi betulnya kata Bu Aryani kan kita memang punya panduan-panduan dan kemudian istilahnya itu gini, ada present state ya, ada present state kondisi saat ini, ada preferred state atau desired state kondisi yang kita inginkan. Biasanya kalau misalkan proses yang dilakukan itu sudah terbuka tadi ya, kalau Bapak udah mulai mengajak untuk diskusi di awal, oke, saya tuh inginnya ujung dari mata kuliah ini adalah kalian punya ini loh. Kenapa sih harus punya skill itu? Biasanya kalau saya sih menyampaikan baik dan buruknya. Kalau punya skill ini, kalau tahu rumus ini, kalau bisa menyelesaikan ini, maka kalian akan apa? Jadi apa untungnya buat saya punya value itu, mendapatkan ilmu itu. Dan kalau tidak mendapatkan, kalau nggak punya skill ini, nggak tahu perhitungan ini, maka ruginya akan seperti ini. Gitu. Nah, yang bisa dibaca adalah ini. Nah, menariknya adalah begini. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah
yang bisa jadi solusi atas permasalahan bangsa yang mana. Yang kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu, kamu menjadi generasi yang, nah, kalau dikasih peran-peran, jadi kalau saya sih ngajaknya seperti itu. Jadi kalau orang ini dikasih tantangan dan mereka menjadi pemeran utama, pemain utama, dan tahu betul kenapa harus punya itu, dan mereka menghayati hal itu, mereka kemudian akan tadi, nggak usah kita suruh baca buku pun mereka akan nantang. Saya udah baca buku ini Pak, kemarin tokohnya si ini. Padahal nggak disuruh, seringkali kayak gitu. Kalau kita betul-betul ngasih why, kenapa aku harus masuk ke kelas ini dan menguasai mata kuliah ini, gitu. Nah, kalau ternyata enggak dan mereka ya udahlah yang penting dapat nilai. Dan seringkali ini karena hasil penelitian saya ke anak Unjani ya, saya juga sempat kesel awal-awal masuk Unjani kan kenapa kok ini nggak ada inisiatifnya anak-anak tuh ya? Ya karena mereka udah pasrah dengan kondisinya. Orang aku sebelumnya nggak keterima di mana-mana, kok udah bisa kuliah aja sama aku bersyukur. Soklah Bapak mau apain aku aja terserah Bapak. Jadi biasanya nanti ke Bapak kan bilang gitu Pak. Ya udahlah sok gimana Bapak aja, Bapak mau ngajarnya kayak gimana kita ikut. Tapi ujung-ujungnya mereka nggak achieve kan, nggak perform gitu. Namanya kalau kita tantang dengan mata kuliah ini, kalau kamu tahu rumusnya, kamu akan bisa menyelesaikan masalah apa. Ya, termasuk kalau saya kan karena ngajar antropologi budaya, sempat kalau ngajar statistik juga gitu. Kalau kalian tidak mengetahui data, tidak bisa membaca data, maka kalian akan pusing dengan ini. Kalian pengen nggak punya follower banyak? Gimana cara baca statistiknya? Kalau nggak tahu bagaimana cara baca histogram. Nih, saya kasih contoh. Yuk, kalian buka Instagram, nanti tolong buka analytics-nya. Di analytics itu akan ada jumlah masing-masing. Tolong laporkan ke saya, berapa banyak orang yang melihat postingan Anda selama 1 minggu ini. Itu mata kuliah statistik. Mereka nyari sendiri karena kepo, gitu. Oh, ternyata yang banyak ngelihat profil saya adalah si Anu. Itu lagi ngajar mata kuliah statistik. Jadi, kalau mata kuliah itu mau menyelesaikan permasalahan mereka secara langsung, mereka akan nyari sendiri. Teorinya siapa sih Pak yang bilang kayak gitu? Kok saya harus nyari-nyari kayak gitu? Lah, nggak tahu, kamu cari. Gitu. Nanti mereka datang dengan literatur yang saya kaget karena saya baru nemu. Mereka ngasih tahu ada teori statistik di media sosial namanya Cossinet and Watts, Duncan Watts. Itu saya baru tahu. Dan saya jadi nggak usah ngasih literatur. Ini nih, ada literaturnya, baca. Halaman berapa? Enggak, tapi kita kasih project itu Pak. Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di teknik bisa dilakukan atau enggak. Kalau saya sih melakukan seperti itu di awal. Supaya kita nggak capek berharap ke mereka, kita udah ngasih referensi. Saya sempat dulu sakit hati nih ngajar psikologi sosial. Dikasih buku Franzoy, disuruh baca, disuruh resume. Mereka nggak ingat sama sekali dan betul Pak, hasilnya jeblok emang. Karena mereka nggak ngerti juga buat apa saya belajar psikologi sosial ini. Gitu. Tapi di balik jadinya, ada permasalahan sosial di sekitar kita. Ada banyak pelecehan seksual, ada orang-orang nggak saling memahami suami istri. Kira-kira mereka butuh apa ya? Yuk kita coba cari jawabannya yuk di pertemuan besok. Ini penting nih, ada saya kayak punya klien. Nah mereka ikut terlibat di situ. Jadi keterlibatannya itu mereka menyelesaikan satu masalah yang nyata gitu. Kira-kira kalau di elektro apa ya? Di mata kuliah Bapak apa ya? Yang nyata, yang membuat mereka tertantang. Oh iya ya, ini harus dibenerin nih. Aku harus tahu rumusnya. Aku harus tahu teorinya. Aku harus tahu. Nah itu ya memang kita harus capek. Kita harus capek seolah-olah kayak bikin permainan, gamification, dan mereka tuh pasti senang diajak main. Tapi ujungnya kita akan mendapati bahwa anak-anak Unjani itu cerdas juga loh. Soalnya saya sempat banyak dengar dosen kita ngasih stigma bahwa udahlah jangan capek-capek lah ngajar anak Unjani mah. Anak Ya, Unjani mah betul. gitu. Ada stigma itu tuh. Enggak, justru kan anak, ya kan bukan salah mahasiswanya ya, yang keren tuh harusnya dosennya. Apapun inputnya, outputnya harus the best. Gitu tugas kita gitu. Dibanding dosen-dosen negeri, mungkin kita dapat privilege, punya tantangan yang tinggi untuk ngajar anak-anak yang barangkali dapat stigma yang sebenarnya mereka juga cerdas. Gitu sih Pak. Mudah-mudahan itu mindset-nya ke arah situ. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Mudah-mudahan Baik Pak, terima kasih Pak. sekedar sharing. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Mangga Pak En, mangga. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Apa yang disampaikan, saya jadi ketawa-ketawa sendiri tadi dengar Pak Zen itu ya. Wah, seperti nyindir saya gitu ini Pak Zen nih. Begini Pak Zen, memang mindset tadi saya senang sekali apa yang disampaikan Pak Zen ya. Maka
pendekatan kita, saya lagi terutama ya, saya malah membanggakan, wah saya itu ada di semua generasi gitu ya. Tapi pendekatan yang saya lakukan ke mahasiswa, pakai zaman saya dulu ya. Pengalaman saya waktu dibimbing dosen, kalau mau ketemu dosen harus ketuk pintu 3 kali, kalau lebih dari 3 kali pasti nggak boleh ketemu. Pokoknya mukanya horor ya. Saya menilai, wah memang itu cara yang paling baik, gitu, menurut saya gitu ya. Menurut saya, jadi mahasiswa salah dikit sudah kamu nanti minggu depan nggak boleh ketemu jadi dihukum dulu lah gitu ya, karena dulu saya pengalamannya kayak gitu sama pembimbing saya gitu, jadi saya pakai sekarang malah ya dosen-dosen saya dulu seneng dicap dosen killer gitu, udah kebanggaan tersendiri itu. Wah, si bapak itu mah hati-hati nih. Kalau si bapak ini, jadi senang juga dengan sebutan-sebutan tadi gitu ya. Ternyata zamannya sudah berbeda ya gitu. Kita sering mempertahankan itu ternyata itu tidak disukai sama, kalau lihat Pak Zian tadi disampaikan itu betul juga sebetulnya ya. Anak saya di rumah juga kan begitu ya. Jadi sama juga dengan mahasiswa di Unjan ya. Kalau dikasih tahu ya iya tapi dia punya cara sendiri ya. Iya tapi punya cara sendiri gitu. Saya kira apakah yang sulit itu begini Pak Zian sekarang. Ya tapi alhamdulillah lah Pak Dekan sudah mengajak hampir semua dosen ikut ya. Ya ngasih tahu dosen kalau ada yang masih begitu gimana ngasih tahunya ya gitu misalnya. Ada rekan kita yang misalnya, oh Pak nggak boleh begitu nih. Misalnya ada yang pokoknya kalau ketemu dia mah horor lah gitu misalnya. Sulit juga ngasih tahunya ya Pak, nggak boleh. Jadi kadang-kadang dosen itu memegang prinsip masing-masing bahwa yang benar itu menurut mereka masing-masing sesuai pengalaman masing-masing zaman dulu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita juga sering meskipun orang teknik katanya main logika, kadang-kadang main perasaan juga, Pak. Jadi jiwanya kadang-kadang jiwa Yunisara juga gitu ya misalnya. Kalau mereka misalnya kenapa kamu tugasnya belum selesai? Oh, lupa ini orang tua saya sakit. Nggak tahu saya dia itu benar atau enggak ya. Kita sering ya ini mah jiwa sosialnya keluar gitu ya, meskipun tampangnya Berry Prima, tapi aduh ingat lagi nih Yunisara lagi gitu hatinya. Nah, menurut Pak Zen tuh gimana tuh kalau seperti itu? Terima kasih Pak Zen. Siap, Pak En, atur nuhun, terima kasih. Kalau pertanyaan soal bagaimana mengingatkan dosen lain, wah itu mah taluk lah ya, istilahnya nyerah ya. Karena memang karena saya juga masih dosen junior ya, agak berat juga untuk memberikan masukan. Tapi paling tidak kita ngasih contoh sih sebetulnya. Kalau saya sih ngasih contoh, dan saya itu dosen di psikologi itu yang paling riuh. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu kenal dosen di psikologi boleh ditanya lah seperti apa kondisi kelasnya Pak Zen itu ya. Jadi kadang justru malah saya suka ditegur sama dosen lain. Katakanlah saya lagi ngajar tentang perilaku sosial gitu ya. Saya malas juga ya kalau ngajar untuk nerangin. Saya suruh nonton aja. Terus kira-kira kamu dapat apa dari tontonan itu? Terus nanti saya akan tanya, kira-kira kalau orang lain baca hasil laporan kamu tentang tulisan itu, bakal percaya nggak bahwa kamu itu seorang mahasiswa? Emang harus dipercaya seorang mahasiswa ya? Enggak, saya nanya aja. Jadi saya nggak nyuruh, tapi dibalikin lagi. Ya saya nanya aja, kira-kira orang kalau kamu analisisnya caranya gini, orang bakal percaya nggak kamu seorang akademisi, mahasiswa gitu? Enggak, Pak. Apakah harus masukin teori gitu, Pak ya? Nggak tahu, terserah kamu. Saya cuma nanya aja. Jadi saya nggak nyuruh, tapi nanya aja. Menurut kamu gimana? Gitu. Ya gimana tuh Pak? Saya revisi lagi aja gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau itu yang mau dikumpulkan, boleh kok. Nanti saya nilai. Nilainya apa? Ya paling C atau D. Soalnya kan kamu juga nggak yakin kan. Oh itu pola saya revisi boleh. Dan ngasih kesempatan mereka untuk revisi itu menyenangkan buat mereka. Seolah-olah kita tuh baik, padahal kita lagi ngajarin mereka untuk menganalisa sebuah fenomena yang mereka harus cari sendiri bahannya, yang itu tuh memang banyak banget di internet, dan saya akan terkaget-kaget. Dan akhirnya dosen-dosen lain kan pada nanya, itu ngapain sih? Bro Zen ngapain sih? Gitu ya, suka nanya. Tapi kalau untuk
apalagi dosen yang senior banget ya, di psikologi itu kan ada ya yang memang cara-caranya zaman dulu banget ya. Kalau ngajar itu semua harus mencatat, menghadap ke depan, jadi mencatat. Kalau nggak mencatat itu dicap sebagai mahasiswa yang tidak rajin katanya. Jadinya semua orang pura-pura mencatat. Jadi makanya malah ada mahasiswa yang bilang, saya selama diajar beliau, saya jadi bisa menggambar katanya. Alhamdulillah, karena orang lain nyatat, dia pura-pura nyatat padahal ngegambar. Jadi dia sering bikin meme. Saya ajak dia untuk kolaborasi tukang desain Instagram sekarang. Jadi Instagram saya lumayan bagus karena dibantu dia awalnya, bikin di Canva gitu. Itu sih Pak En, sebetulnya kalau ke dosen lain saya nggak berani Pak. Memang. Jadi saya juga perlu menghayati betul. Tapi memang adab sebelum ilmu itu penting ya. Kita ngajarin adab memang betul Pak En. Ngetuk pintu dan lain-lain. Tapi kalau saya sih nggak dalam bentuk kata-kata, tapi saya kasih contoh ke mahasiswa gitu ya. Misalkan saya pun kalau nge-WA mahasiswa bilang, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat? Ih, Bapak nge-WA ngapain? Gitu. Jadi saya kasih contoh bahwa adab mereka itu, jadi tadi yang saya bilang, ini ada risetnya Pak En. Tadi kalau kita melakukan kebaikan, mereka akan hutang budi kebaikan ke kita. Ya, syaratnya 2, be the first to give and personalize. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain, syaratnya 2, supaya mereka hutang budi sama kita. Ini kepake banget saya kalau kemana-mana. Be the first to give dan personalize. Jadi kalau saya waktu itu pindah ke sini nih, ke daerah Kerkhoff nih. Waktu itu ke Satpam itu saya jadi orang pertama kali yang nyapa dan saya personalize. Pak, ini Zain Pak yang baru gitu. Terima kasih ya udah ngejaga lingkungan di sini gitu. Kalau kelihatannya lebay ya, tapi dia itu ngerasakan kebaikan. Dan kalau saya minta tolong sama beliau ya, minta tolong beliin galon ya, nanyain kalau tukang gas beli gas di mana, dia mau ngebeliin. Dan dia pas lagi lebaran tuh suka aneh, Pak, di antara orang-orang komplek lain ya. Kalau Pak Zain yang minta tolong, kenapa ya saya mah suka susah buat nolak? Dalam hati, tinyawan, itu ada eksperimennya, ada penelitiannya itu. Itu be the first to give and personalize. Jadi kita yang pertama kali ngasih, dan kita mempersonalisasi hal itu. Ngasih tahu bahwa itu dari kita. Termasuk ke mahasiswa, Pak. Tapi sebaliknya, ternyata eksperimen itu juga berbuah negatif. Kalau kita melakukan hal yang tidak dia sukai, tadi, imbasnya adalah dia akan merasa berhak dan boleh untuk berbuat buruk sama kita. Nah, itu yang waspada. Jadi kalau kita melakukan satu hal yang negatif ke orang lain, dia akan merasa berhak dan boleh berbuat negatif sama kita. Dan kalaupun kita untuk menyelesaikan dan mengembalikan ke titik nol, kita harus melakukan minimal 5 perilaku baik. Itu penelitian dari Dr. Anderson ya. Dan penelitiannya direplikasi masih terbukti hal yang sama. Jadi itu tadi kalau kita pengen menjaga adab ke mahasiswa, kayaknya yang harus dimana itu kita dulu. Ketemu mahasiswa senyum, ngegodain ya, kalaupun mau heureuy itu diawali dulu dengan senyuman dulu, adab-adab yang baik. Ternyata itu ngaruh banget. Dan ke saya alhamdulillah sih selama ini belum pernah ada kasus mahasiswa yang kurang ngajar gitu ke saya. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ke dosen lain, ya saya sering banget denger. Tapi itu ya mudah-mudahan sih itu sih. Tapi kalau kita sebagai struktural kayaknya bisa banget Pak En. Kan contohnya Pak Ferry kan bikin event ini kan mudah-mudahan supaya kita sama-sama bisa bersama-sama mengubah mindset ya. Nah mudah-mudahan dengan ini kita juga jadi saling mengingatkan, oh pendekatan ke mahasiswa itu kita butuh saling sharing gitu. Kan kadang sesama dosen itu malah ngomongin mahasiswa ya, bukan nyari solusi, tapi malah ngomongin mahasiswa, si Eta kurang aja gitu. Tapi bukannya ngasih solusi gitu, malah ngomongin mahasiswanya. Ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa punya bahasa yang sama. Atur nuhun. Pak En, mudah-mudahan menjawab Pak En. Ya, terima kasih Pak Zain. Ya, mangga Pak dan Ibu karena keterbatasan waktu mungkin satu pertanyaan terakhir. Saya Bu. Ya mangga Pak. Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam Pak Tono. Oh, masih ingat dengan saya. Masih, alhamdulillah. Gini, jadi saya nggak ada pertanyaan. Penyegaran bagi saya itu ketika saya menjadi seorang dosen itu kalau dulu ya jadi dosen itu harus punya ya katakanlah akta 4. Dulu saya diajarin namanya teaching improvement workshop. Nah, bagiannya diajarin itu Pak, diajarin psikologi, teaching, pedagogik, termasuk di dalamnya kurikulum desain. Jadi event ini sangat bagus. Cuman hanya sebagian kecil saja dari yang tadi itu, dari tadi
seorang dosen sebelum mengajar itu ya harus punya sertifikat itulah katakan, atau diajari bagaimana strategi mengajar yang baik dari sisi psikologis, pedagogik, dan sebagainya. Nah, mohon maaf ya, saya perhatikan Pak Dekan, dosen-dosen baru yang sekarang ini rasanya belum pernah. Jadi begitu dari dosen ngajar saja. Jadi tadi kalau kita open minded tadi, mindsetnya tadi itu bisa nggak seragam karena ada pakem-pakem yang harus harus dipahami oleh seorang dosen, termasuk misalnya adalah competent based education-nya dulu dari mulai comprehension, calculation, dan sebagainya. Nah itu saya tidak melihat ya ke dosen, maaf ya, dosen-dosen baru. Nah karena itu saya mengusulkan sebetulnya event ini ditambah aja menjadi workshop seperti dulu saya dengan Pak Kus tuh pernah jadi Kopertis tuh training pengajaran gitu atau workshop pengajaran, dan bukan hanya 1 jam 2 jam Bu, Pak Dekan, 3 minggu. Di sini ada Bu Mining, Pak Roni, alumni teaching improvement workshop, begitu ya Pak Roni ya, dan isinya kira-kira sama. Ada Pak Antono juga, masih ingat ini, mengingatkan kita waktu kita improvement workshop. Nah, saya mempunyai saran ya ini supaya kita diajari strategi belajar dari sisi psikologis dan sebagainya. Ya ada event yang lain Pak Dekan, yang mungkin tidak Dekan, mungkin juga dari rektorat. Nah, saya perhatikan dosen-dosen baru itu kan begitu masuk langsung ngajar. Jadi kadang-kadang di dalam rapat juga saya melihat, wah kadang nggak nyambung ini tingkat kompetensi yang diinginkan. Termasuk di dalamnya strategi secara psikologis dan pedagogiknya juga kadang-kadang nggak nyambung mindsetnya. Gitu. Saya kira gitu, saya hanya ini aja mengingatkan. Ada beberapa mungkin ada Pak Kusnandar ya, itu pernah juga diajarin teaching workshop di Kopertis, dulu Kopertis yang mengadakan ini. Kalau istilahnya dulu apa tuh Pak Roni, apa istilahnya, akta 4 apa saya lupa gitu. Semacam itu. Sekarang juga ada Pak pekerti sekarang. Ya, pekerti itu. Tapi substansinya saya kurang tahu sampai di mana. Nah, tapi alangkah baiknya dengan saya penyegaran kembali ini ya ada dibuat event, tapi tambahannya dengan hanya 1 jam 2 jam ini gitu. 3 minggu Pak waktu itu. Pak Roni ya berapa minggu ya? Atau 1 bulan? 1 bulan Pak di Malang. Di Malang. Baik. Saya kira itu saya nggak ada pertanyaan, cuman salam aja ke Pak Jen. Cuman saya tanya, Pak Jen, saya ini kira-kira tip apa ya secara psikologis itu? Karena ini yang saya perhatikan, saya tadi teaching, saya bukan teaching Pak akhirnya, speaking Pak. Speaking, public speaking gitu. Tip-tip apa yang bisa disarankan dalam proses education di era pandemi ini aja. Itu aja, secara psikologis. Baik, terima kasih. Siap Pak Tono. Wah, ini Pak Tono ini guru saya nih, systematic literature review ya. Gara-gara Pak Tono diundang ke psikologi waktu itu Pak ya. Saya jadi bikin komunitas nih sama mahasiswa buat systematic literature review ya. Seneng banget. Mahasiswa tuh seneng diajakin sistematik. Jadi aneh itu mahasiswa jadi seneng baca jurnal gara-gara diajakin sama dosen untuk systematic literature review ya. Padahal kan itu berat. Kalau pedagogi itu tips apa ya? Kalau teaching ya tergantung dari tujuan pembelajaran. Kalau saya sih selalu membagi 2 itu Pak Tono ya. Tapi mudah-mudahan betul ini ya. Ada present state, kondisi saat ini, sama desire state. Apa yang kita inginkan. Nah harapan ini juga harus dieksplor ketika di awal perkuliahan atau bahkan di bimbingan. Misalkan ketika bimbingan, saya sih kira-kira kamu punya harapan apa dengan bimbingan sama saya? Terus pasti jawaban anak-anak kan bilang, pengen cepat lulus Pak. Oke, cepat lulus itu kita bikin operasional yuk. Yang dimaksud cepat lulus itu apa? Kalau cepat di ACC buat sidang berarti oke. Cepat di ACC buat sidang tuh kalau gimana? Oh, kalau draftnya udah bagus. Nggak usah bagus draftnya, saya koreksi. Draftnya yang penting apa? Disetujui. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai dan disetujui. Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, di breakdown tuh dari ujung sampai ke sini. Nah, biasanya pertemuan pertama saya tuh ngajak diskusi itu, Pak. Jadi, saya nggak teaching, tapi coaching. Jadi, modal saya tuh cuma nanya, Pak Tono. Jadi, saya nganggap mahasiswa itu kemudian adalah guru saya. Saya sering banget dengar dosen atau guru-guru yang bilang, kalian itu guru saya juga.
saya belajar dari kalian murid-murid saya, tapi nggak pernah ngasih kesempatan muridnya untuk ngomong. Suka gitu ya. Kadang-kadang tuh cuman bilang aja bahwa kalian itu guru saya juga, tapi muridnya, mahasiswanya jarang dikasih kesempatan ngomong. Kalau saya di pertemuan awal itu selalu saya nggak ngomong. Saya nanya dulu, kalian tahu nggak kira-kira antropologi budaya ini ngapain sih ada di kurikulum psikologi gitu, di challenge. Bingung, mereka nggak ngerti, nggak tahu. Wah, kalian nggak ngerti, saya juga bingung gimana ngajarinnya ya. Kira-kira apa yang bakal dipelajari ya di sini. Nah, baru di-share sama-sama ujungnya akan dapat apa, yuk kita bikin kesepakatan sama-sama, kita mulai dari mana langkah-langkahnya. Nah, mahasiswa tuh biasanya senang kalau dilibatkan itu. Terlibat, jadi bukan mahasiswa ya, anak zaman sekarang senang kalau dilibatkan melakukan sesuatu, walaupun itu tidak adil buat mereka, walaupun itu ternyata menyusahkan mereka. Mereka mau kok berkorban buat kita. Hujan-hujan, nganterin kita, bolak-balik, bahkan keluar biaya buat mereka, kalau mereka tahu bahwa ini tuh worth it buat mereka, bahwa ini tuh ada meaning-nya. Nah, saya tuh sering nyentuh mahasiswa tuh lewat itu, lewat meaning, lewat itu tadi, bahwa ini tuh sebuah perjuangan yang kita bareng-bareng ada keterlibatan. Nah, saya selalu menekankan itu di awal perkuliahan, supaya sisanya saya nyantai gitu ya. Jadi mager dan santuy itu bukan mahasiswanya, tapi dosennya. saya ya gitu lah, saya ajak untuk itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Tono. Baik, terima kasih. Saran saya Pak Dekan. Wah, terima kasih Pak Tono. Mudah-mudahan harapan Pak Tono nanti bisa direalisasikan gitu. Tadi kan ada, saya mencuplik apa yang disampaikan Pak Zen aja kan. Ada present state, ada design state itu ya Pak Zen ya. Jadi kondisi kita sekarang seperti ini, harapan kita ke depan seperti itu. Rasanya itu bisa kita lakukan. Yang biasa saya lihat di tempat-tempat lain itu biasanya kalau kita solid begitu ya, artinya solid itu kan artinya kita menjadi satu satuan yang memang akan menjalankan hal-hal tadi. Rasanya tidak ada hal yang tidak mungkin. Saya sering mendengar kata-kata orang, saya nyuplik aja nih Pak Zian karena saya bukan ahlinya di titik ini begitu. Jadi katanya sekarang itu nggak ada Superman, jadi bukan zamannya Superman katanya sekarang itu. Sekarang itu super team. Bahkan film-film Superman itu juga Superman keroyokan sekarang kan, ada League X-Men atau apa begitu. Jadi sekarang ini masalah itu harus diselesaikan bersama-sama. Begitu Pak Zian katanya. Terima kasih Pak Tono, nanti coba saya komunikasikan juga dengan teman-teman lain di. Ada Pak Arwani itu yang pernah teaching improvement workshop, itu kira-kira materinya seperti apa? Ada Pak Antono juga kira-kira. Bu Mining juga pernah kan ya, Bu Mining? Ya. Saya juga pernah, Pak. Ya, sudah ya. Oh, Pak Bu Aryani ya juga. Nah, itu kira-kira kan hampir sama lah ininya. Cuman kan dari sisi waktu lebih panjang gitu. Mungkin lebih memberikan masukan yang lebih bagus juga kalau waktunya lebih panjang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Zen dan juga para dosen. Diinformasikan karena keterbatasan waktu, maka mungkin acara ini, pertanyaannya sudah ditutup saja ya Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu, diinformasikan sebelum ditutup, diinformasikan terlebih dahulu untuk yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisinya di Google Form yang linknya telah di-share oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Acara brainstorming psikologis yang ini akan kami akhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri siang hari ini, Bapak Muhammad Zen Permana, SPSI MSI. Terima kasih Pak atas ilmunya yang insya Allah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara brainstorming psikologi dalam pembimbingan mahasiswa yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 16 Oktober tahun 2020. Baiklah, acara siang hari ini akan kami akhiri. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andini Hizbiati mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Matur nuhun Pak Ferry, Bu Aryani, Bu Mining, yang nanti disalam ke Ya, salam ya. Untuk sehat-sehat salam selalu dari Pak Bu Mining. Tono.
Mangga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak.